Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra. Saya dari NIM A51021033132. Di sini saya selaku host yang akan mewawancarai Mbak Anissa Adha. Kepada Mbak Anissa Adha, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Saudari Zahra. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Adha, biasa dipanggil Anissa, NIM A510210136 dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, baik Mbak Anissa. Sekarang saya ingin mewawancarai Anda ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa memilih prodi dari pendidikan guru sekolah dasar ini? Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau ada keinginan-keinginan yang ingin terwujudkan gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Alasan kenapa saya memilih program studi pendidikan guru sekolah dasar, alasannya karena kedua orang tua saya itu lebih merestui saya, memberikan izin saya untuk kuliah mengambil program atau prodi tersebut. Nah, sebenarnya dulu tuh saya juga nggak pengen ke PGSD gitu ya. Awalnya saya pengen ambil ke teknik sipil, namun karena kedua orang tua saya tidak mengizinkan, alhasil saya lebih memilih ke PGSD karena menurut saya ridhonya orang tua itu ridhonya Allah juga. Jadi mungkin ya rezeki saya di sini gitu, takdir saya itu kuliah di program studi PGSD gitu, bukan di teknik gitu. Jadi alasan kenapa saya memilih program studi pendidikan guru sekolah dasar karena yang pertama adalah restu kedua orang tua saya, yang kedua karena saya juga menyukai anak-anak gitu, dan saya mempunyai impian bahwa saya itu bisa mengajar anak-anak bahkan di sekolah-sekolah pedalaman. Oke, baik. Tadi Mbak Anissa sudah memberikan alasannya ingin mengajar di sekolah pedalaman ya. Nah, alasannya mengapa sih ingin mengajar di sekolah yang di pedalaman gitu? Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi, alasan kenapa saya ingin mengajar di sekolah pedalaman, karena yang pertama itu, saya tuh pernah melihat salah satu di stasiun televisi, itu tuh menampilkan guru yang kebetulan berprofesi bekerja di sekolah pedalaman gitu. Dan saya tuh melihat antusias dari murid-muridnya itu besar banget gitu, perjuangan mereka. Padahal rumah mereka itu jauh dari sekolah tersebut, namun mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu. Nah, karena itu saya tuh kayak pengen gitu loh mengajar mereka gitu kan. Kalau muridnya semangat, otomatis tuh gurunya juga ikut semangat kan. Nah, dari semangat itulah tuh kayak bakal ngembangin deh, kayak ini tuh penerus generasi-generasi bangsa yang akan datang gitu, penerus yang baik gitu, penerus yang mampu bersaing dengan dari berbagai macam daerah-daerah. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, alasannya mengapa suka kegiatan yang berbau sosial yang berhubungan dengan kemanusiaan? Baik, alasan kenapa saya suka terhadap kegiatan sosial yang berhubungan dengan kemanusiaan itu karena yang pertama, ketika saya itu dulu pernah ya kayak membantu seseorang gitu, dan saya tuh setiap membantu orang tuh kayak ngerasain senang, dan dari situ saya tuh kayak tertarik tentang kayak sesuatu kegiatan yang berhubungan tentang kemanusiaan gitu. Jadi kita tuh bisa membantu mereka, kita bisa meringankan beban dari mereka gitu. Kita bisa melihat senyum mereka itu terbit lagi gitu dengan bantuan kita, walaupun kita itu membantunya itu nggak banyak ya, kayak cuma beberapa gitu, tapi tuh mereka itu bisa banget kayak senang gitu. Dan dari situ tuh saya tuh belajar bahwa arti pentingnya untuk bersyukur terhadap apa yang udah kita miliki. Dan kayak apa ya, bahkan tuh dari mereka yang saya temui, mereka tuh selalu bilang bahwa mereka tuh selalu bersyukur gitu. Mereka selalu menerima apapun yang diberikan dari Allah kepada mereka gitu, mulai dari apa ya, kehidupan mereka yang mungkin di kita tuh menilainya kayak kurang layak gitu, kurang mampu, tapi tuh mereka itu bisa bersyukur, mereka itu menerima semua takdirnya, dan mereka itu kayak apa ya, masih tetap ningkatin ibadah gitu loh. Mereka hanya meminta kepada Allah semoga diberi kesehatan buat bisa cari uang, buat bisa makan untuk kehidupan berikutnya atau mungkin di hari-hari besoknya gitu. Jadi itu dari apa ya, dari kegiatan sosial itu tuh banyaklah yang dapat diambil dari mereka untuk diri saya. Yang pertama ya salah satunya
kita tuh harus benar-benar bersyukur gitu atas apa yang udah diberikan Tuhan kepada kita. Terus kita tuh harus benar-benar bisa menghargai kayak rezeki yang ada di kita gitu loh. Kalau misalnya tuh kita suka kayak ngambilin uang-uang buat beli sesuatu hal yang nggak penting gitu. Padahal di luar sana itu ada mereka yang kesusahan untuk mencari uang untuk bisa makan gitu. Dan itu alasan kenapa saya suka kegiatan sosial yang berhubungan dengan kemanusiaan karena memberikan dampak positif bagi diri saya. Oke, baik. Saya kan sudah membaca tentang filosofi hidupnya dari Mbak Anissa sendiri ya. Nah, saya tuh tertarik di sini. Kenapa sih Mbak Anissa itu ingin memiliki usaha dari sebuah gamis gitu? Apakah ingin membantu orang tua atau ada alasan lainnya? Baik, alasan saya kenapa ingin memiliki usaha gamis, yang pertama karena menurut saya itu semakin berkembangnya zaman, itu kan tren-tren baju itu makin aneh-aneh kan bentuknya. Dan bahkan dari seorang wanita muslim itu kan seharusnya memang harus menutup auratnya dengan baik kan. Tapi itu semakin kesini tuh mereka tuh semakin lebih mementingin tren daripada mengikuti syariat agama Islam gitu. Jadi saya tuh ingin banget membuat gamis, usaha gamis yang kekinian yang mengikuti tren namun tetap syar'i dan menutup aurat. Jadi tuh sehingga tuh wanita itu kayak nggak akan malu gitu loh pakai gamis. Kan banyak tuh yang bilang kayak pakai gamis tuh kayak ibu-ibu, kayak tante-tante gitu kan. Padahal tuh enggak, pakai gamis itu menurut saya tuh uh, apa ya, yang bagus gitu loh, keren gitu loh. Karena menurut saya tuh ya gamis itu emang menyesuaikan kepada apa ya, kepada perempuan gitu. Emang sehanjurnya tuh perempuan itu memakai pakaian yang longgar, tidak ketat dan menutup auratnya. Jadi tuh saya tuh ingin kembangin usaha gamis yang tujuannya saya itu tuh biar wanita-wanita itu tuh beralih memakai gamis lah istilahnya gitu. Mulai dari perlahan-lahan, mulai dari yang dulu suka pakai celana, suka sekarang menjadi pemakai gamis gitu. Ntar kan lama-kelamaan akan merubah dirinya terlebih dahulu gitu. Jadi lama-kelamaan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Harapan saya itu seperti itu. Dan yang jelas harapan saya ketika saya memiliki usaha gamis, saya akan memiliki penghasilan nantinya. Nah, dari penghasilan itu saya tuh bisa membeli apa yang mau saya inginkan tanpa meminta ke orang tua saya, dan saya bisa membantu orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan serta membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar saya. Ya, baik sekali nih. Cita-citanya Mbak Anissa ini sangat mulia sekali ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Harapannya Mbak Anissa ini ketika sudah lulus kuliah dari UMS ini tuh apa harapannya? Harapan saya ketika saya sudah lulus kuliah ya bisa mengajar di sekolah, dapat membagikan ilmu-ilmu dengan baik, dapat menjadi guru yang baik gitu, dapat menuntun anak-anak serta menjadikan anak-anak itu kayak jadi yang awalnya nggak bisa baca jadi bisa membaca, yang nggak bisa menghitung jadi pandai menghitung gitu kan, mengembangkan potensi diri anak gitu, membantu anak-anak biar menjadi sukses untuk kehidupan mereka di masa yang akan mendatang. Oke, terima kasih untuk Mbak Anissa selaku narasumber dan sekian dari saya sebagai host. Mohon maaf bila masih banyak salahnya. Kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.